Haknya orang muslim, bahagia kita kalau mereka bahagia. Wa yaghtam bima ya'usuhum, sumpah kalau kita itu mendengar saudara kita sumpah. Jadi kalau ada sesuatu yang menimpa saudara kita muslim, musibah atau apa, kita ikut sedih. Kalau mereka dapat kenikmatan, kita ikut bahagia. Masih mengkaji tentang paling pentingnya hak-hak saudara kita sesama muslim, dimana saya ulangi yang kemarin hingga nanti meneruskan yang akan datang. Di antara hak yang penting untuk kita berikan kepada saudara kita, pertama, menutup aib-aib mereka, enggak ngumbar aib mereka, menyelesaikan masalah mereka, membantu dalam kepentingan mereka, menyelesaikan kebutuhan dan hajat mereka, menolong mereka yang kesusahan, menolong mereka yang terzalimi, membantu yang lemah dalam ekonominya, menyelesaikan kesulitan dalam kehidupannya. Sekarang kita melanjutkan ke hak yang selanjutnya. Wa tauqir lil kabir, sopan dengan orang yang sudah tua, menghargai orang yang umurnya di atasnya. Itu Islam mengajarkan kita seperti itu, ngajeni, menghargai orang yang lebih tua, walaupun non muslim, apalagi muslim. Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda, laisa minna man lam yuwaqir kibarana. Bukan dari akhlaknya Nabi, bukan dari golongan Rasulullah, orang-orang yang gak bisa menghargai orang yang lebih tua. Bahkan ada hadis, hadirin, hadis ini coba direnungkan. Nabi bersabda, min ijlalillah ijlal dhi syaibatil muslim, dan dari mengagungkan seseorang ke Gusti Allah, tanda pengagungan seorang kepada Allah adalah mengagungkan, memuliakan, menghargai orang-orang yang sepuh atau orang yang sudah tua atau yang sudah beruban. Dan ada hadis yang riwayatnya Bukhari Muslim, di mana Rasulullah bersabda, orang yang gak bisa menghargai orang yang lebih tua, niscaya nanti dia tua akan dikurang ajari oleh anak-anak muda. Cium tangan, walaupun mungkin mereka aqallu minna ilman, lebih sedikit ilmunya dari kita, tua tok, tapi gak duwe ilmu, ibadah yo biasa, tetap hargai. Setidaknya kita berkeyakinan ini orang sujud kepada Allah lebih dulu dari saya masih belum ada di muka bumi ini, orang ini sudah pernah sujud sama Allah. Umurnya 50, saya masih umur 20, berarti terpaut 30 tahun, banyak dia ibadahnya dari saya. Itu cara memandang orang yang lebih tua dari kita. Hati-hati ya. Dan kita ini orang Jawa. Orang Jawa itu bahasanya ke orang tua aja beda.
Toto kromo aja, akhlaknya kepada orang tua itu beda. Ini jangan sampai luntur gara-gara pengaruh budaya-budaya luar, khususnya budaya barat. Ya, jangan sampai luntur. Manggil dan dipanggil orang yang lebih tua aja beda. Ini yang diajarkan oleh Islam. Ini perlu dilestarikan. Jadi akhlak ini buat kita nggak sulit. Mungkin kalau buat orang Barat sulit, orang Arab juga sebelum datangnya Islam kesulitan ini. Tapi kita alhamdulillah budaya ini sudah meresap. Datang Islam diperkuat. Okay. Warahmah lis-shaghir. Yang tua juga harus sayang sama yang muda. Dengan anggapan sebaliknya, ini orang usianya masih 20, saya 50, maksiatnya banyakan saya 50 dari yang 20 ini. Dia aqallu minna dzamban, dia lebih sedikit dosanya daripada aku. Saya sudah 50 tahun maksiat sama Allah. Dia belum lahir, saya sudah maksiat sama Allah. Jadi cara pandangnya itu gitu tadi. Yang muda mandang yang tua seperti itu supaya mengagungkan, yang tua memandang yang muda seperti itu supaya sayang, rahmah. Makanya takmir masjid harus rahmah kepada remas. Kadang-kadang nggak rahmah, malah dijak saingan. Kadang-kadang nggak rahmah, malah digembosi. Bahaya ini, remas mau menggulingkan takmir. Nih, macam-macam pikirannya, nggak didukung anak muda-muda ini. Rahmah, kecuali kalau maksiat sama Allah. Wa an la yu'dhi ahadan minal muslimin, jangan pernah sakitin umat Nabi Muhammad. Orang muslim jangan disakiti, baik dari lisan, melalui lisan maupun tangan. Wong yang disakiti bahkan jangan lagi orang muslim, orang kafir ini, man adza dhimmiyan faqad adzani. Dalam riwayat ana alaihi khasmuhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang nyakiti orang, nyakiti aku. Yang disakiti orang kafir dhimmi pun nyakiti aku, musuhan nanti sama aku. Jangan suka, kenapa sih hadirin ganggu orang ini, kenapa? Jangan suka ganggu orang. Termasuk yang ganggu orang itu ya, dengerin ini ya, tolong arek nom-nom iki bukaan kuping ini. Kenal potmu itu. Kenal potmu itu ganggu orang. Kenal pot sudah dibuatin Jepang bagus-bagus. Suaranya supaya enak. Diganti sing endek, wah. Nih. Terus orang malam tidur sampai keganggu, masjid sholat keganggu dengan knalpot itu. Apa yang sampean mau, kenapa? Knalpot dibuat seperti itu buat apa? Enak suara nilai, enak gini, kupingmu dekek ini knalpot ini. Tak blayer ya ya. Ini haram, ganggu orang. Ya. Jangan hadirin, suara knalpot itu yang halus, yang enak. Kalau sekalian kalau mau yang bagus, nggak ya sing 1000 cc motor gede, boom, enak di kuping, enak, boom, pret, entut ngono mambune, suara nih, tidak karu-karuan. Jangan. Ini anak muda-muda ini, saya heran. Lebih-lebih kalau sudah agak di daerah agak desa-desa gitu, di apa, di model-model, dimodifikasi, kadang nggak pakai lampu lagi, diwarnai di itu, ada yu'dhin nas. Ya nanti gitu itu ganggu orang, jangan ganggu orang. Dosa orang ganggu orang itu nggak boleh. Ya. Jangan ganggu orang dengan
suara sound system di rumahmu yang ganggu tetangga, ganggu orang. Jangan, buat apa? Ya. Dipikir, bau Anda kencing di jalan tuh ganggu orang. Ya. Alhamdulillah ini sekarang negara kita ini nggak kayak dulu. Sampai kalau mau ke kamar mandi ada pom bensin, ada musola dan masjid, ada toko-toko yang sekarang menyiapkan toilet, macam-macam. Jadi tidak ada alasan sampai kencing di jalan itu, apa meneh tembok omahe wong, masamu WC umum ini. Ini yang jangan ganggu orang. Kita ini sudah amalan kita ini pas-pasan. Kalau mengganggu orang, kita nggak memberikan haknya saudara kita. Wala yastakhif bihi, jangan merendahkan orang. Jangan nyepelekan orang. Kita ini nggak tahu hadirin. Apa yang buat kita merendahkan orang? Kaya belum tentu Anda kaya terus. Pejabat belum tentu Anda jabat terus. Lagian Anda jabat juga karena saya yang nyoblos. Kalau saya nggak nyoblos, ya nggak bisa jadi pejabat sampean. Pejabat di negeri demokrasi ini mestinya nggak boleh sombong. Kenapa? Karena pejabat ini dipilih. Pilihannya rakyat, pilihan. Kalau nggak dipilih nggak bisa jadi. Anda butuh suara saya untuk Anda berkarir dalam kepemimpinan. Jangan sombong. Ya, jangan sombong. Wala yahtakiruhu wala yakhdhulhu. Jangan merendahkan. Jangan menghina, jangan mengecek. Wala yaskhar minhu wala yastahzi bihi. Jangan juga memberikan julukan-julukan yang nggak baik kepada saudara kita muslim. Ya. Jangan juga mencaci, menghina. Wa an la yaghush ahadan minal muslimin. Jangan juga menipu saudara kita muslim, kita tipu, jangan. Wala yahsuduhu wala yahqidu alaih. Jangan iri, jangan dendam. Jangan iri. Iri itu menunjukkan lemahnya hati kita. Ya. Kalau ada orang dapat kenikmatan itu jangan iri. Tapi doakan kenikmatan itu nular. Kalau kita justru iri, itu menunjukkan hati kita ini kotor dan pikiran kita na'udzubillah nggak beres. Gini loh, orang sampai tak ngasih tahu mau ndak obat paling ampuh buat orang kalau di dalam hatinya ada sifat iri. Obat paling ampuh di Quran ini. Kalau ini sampean masih ndak bisa terobati dengan obat ini, sampean ragu sama Allah. Apa itu? Saya mau tanya. Iri adalah melihat nikmat kepada orang lain, kemudian menginginkan hilangnya nikmat itu. Ya. Tamanni zawalun ni'am. Menginginkan kenikmatan yang ada pada orang lain itu hilang, iri. Istithqal, berat hati lihat kenikmatan pada orang. Obatnya cuma satu. Apa? Orang itu dapat rezeki, orang itu dapat uang, orang itu bisa beli mobil, orang itu bisa bangun rumah karena rezeki. Dan yang memberi rezeki siapa? Allah. Maka orang iri hakikatnya adalah dia nggak ridho dengan pemberian Allah kepada hambanya itu. Seakan-akan mengatakan, ya Rob, lapo mbokek wong iki duit. Berani Anda gitu sama Allah. Ojo meneh be Allah be aku tak lukup ngono. Ya. Ustaz, kenapa kok ini gini Ustaz? Ojo kakek cangkem kon. Duit-duitku, rezeki-rezekiku, tak kena sapa serah aku. Lah kon iki sapa?
Loh, ini sama kita aja. Ini Gusti Allah memberi rezeki kepada orang ini kok kita iri. Berarti kita ini kayak seakan-akan i'tirad ala Allah. Nggak rela protes sama Allah. Orang hasud itu orang yang protes sama Allah. Lah kita mau protes sama Allah ini gimana hadirin? Makanya ketika kita hasud timbul, lihat ini dapat nikmat, lihat ini tuh tek, obati. Ya Allah, itu Gusti Allah sing ngeki. Astagfirullahaladzim, itu Gusti Allah. Maaf Gusti Allah. Monggo-monggo Gusti Allah, berikan apa yang ingin kau berikan. Mugi-mugi nular. Nah, gitu aja. Ya. Kemudian wala yadhunna bihi bisu. Jangan sekali-kali prasangka buruk. Orang prasangka buruk itu hadirin salah, walaupun yang diprasangkai benar. Orang yang prasangka baik itu benar, walaupun kadang salah. Tidak ada enaknya orang suudzon. Karena yang namanya suudzon itu banyak membawa kita dalam perbuatan dosa. Prasangka baik aja sama orang. Insya Allah orang yang prasangka baik sama orang ini hidupnya enak. Ya, hidupnya enak. Wa an yahtamma bi umuril muslimin. Kemudian haknya orang muslim kita perhatikan perkara mereka, peduli. Yahtam bi umuril muslimin itu peduli. Ada saudara kita kena musibah, gunung meletus, banjir, ini peduli, sisihkan sebagian harta kita, peduli. Wa an yafrah bimasarihim. Haknya orang muslim bahagia kita kalau mereka bahagia. Wa yaghtam bima ya'usuhum, sumpek kalau kita itu mendengar saudara kita sumpek. Jadi kalau ada sesuatu yang menimpa saudara kita muslim, musibah atau apa, kita ikut sedih. Kalau mereka dapat kenikmatan, kita ikut bahagia. Ya. Wa an yuhib lisairihim ma yuhib li nafsi. Jadikan saudara kita itu seperti diri kita. Apa yang kita nggak suka jangan diperlakukan seperti itu. Apa yang kita suka perlakukan dia seperti itu. Jadikan cermin saudara kita itu. Apa yang buat kita bahagia? Ya buatlah kepada hal itu kepada saudara kita. Yang buat kita nggak suka jangan dibuat kepada saudara kita. Wa qad qala alaihi salatu wasalam, Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai betul-betul dia itu menyukai apa yang ada pada saudaranya seperti apa yang ada pada dirinya. Ini baru muslim, ini baru mukmin. La yu'minu. Kalau enggak mukmin. Rasulullah bersabda, al muslim lil muslim kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Orang muslim dengan orang muslim yang lain itu harus saling rukun. Mereka itu saudara, seperti bangunan. Di mana bangunan itu satu sama lain saling menopang, saling membantu. Kalau enggak runtuh bangunan itu. Orang muslim sama muslim yang lain seperti bangunan ini. Ada yang jadi tiang, ada yang jadi tembok. Saling membantu. Muslim sama muslim itu hadirin. Ini bangunan ini ada tanahnya, ada semennya, ada batunya, ada besinya. Kalau umpama bangunan ini diambil besinya, apa yang terjadi? Ambruk ini. Diambil batunya, ambruk ini. Diambil semennya, ambruk ini. Walaupun kadang-kadang satu di antara mereka itu lemah, tapi justru yang menjadikan bangunan ini kokoh apa? Air. Tanyakan yang biasa bangun-bangun ini, semen ini
Kalau nggak pakai air jadi apa? Ayo nyoba bangun semen tok, sepil semen, nggak ada air. Begitu jadi semen padat, kuat. Air itu ya Allah paling murah. Saya mau tanya, bangunan batu ada harganya, semen ada harganya per sak itu berapa, besi melarang, tambah larang mana ini, sudah ini mahal-mahal ini, kuat-kuat, tapi ada dalam bangunan ini yang gratis, air. Mana ada orang bangun beli air? Nggak ada, gratis. Tapi kalau nggak pakai air nggak bisa dibangun. Ya, seperti itulah orang Muslim satu dengan yang lain. Jangan juga yang besi sombong. Nih, aku paling kuat ya, masih kon kuat lek wis sitok dadi apa iki bangunan? Masamu kandange manuk ah. Manuk kenari lho kan semene kerennya. Mau sombong nggak bisa. Batu, aku yang paling berat aku ya kan kalau gak di semen lah delosor terus. Mana bisa? Semen, mau semen semuanya dicor. Nggak ada besinya, hancur. Ya. Jangan sombong dengan kuat ini. Bahkan wahai semen, wahai besi, wahai batu, kau jangan sombong dengan yang paling murah, bahkan gratis, yang paling lemah, air. Karena apa? Tanpa itu semuanya kau nggak akan terbangun. Ya, seperti itu. Muslim sama muslim. Man lam yahtam, kata Rasulullah, barang siapa yang nggak peduli dengan perkara saudaranya orang muslim, maka dia bukan golongan orang muslim. Ya. Rasulullah bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana wa la yuwaqqir kibarana. Ini kayak tadi kala Rasulullah, man ghasyana falaisa minna, yang menipu bukan dari golongan kami. Sebantulah saudaramu yang zalim atau yang terzalimi. Ya Rasulullah, membantu orang yang terzalimi masuk akal. Tapi bagaimana membantu orang zalim? Membantu orang zalim dengan mencegah dia dari perbuatan zalim. Kemudian Rasulullah bersabda, la tahasadu, jangan saling iri, wala tanajasu, jangan saling saingan, wala tabaghadu, jangan saling benci, wala tadabaru, jangan saling enggak nyapa, wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'dhum, jangan rebutan jual beli. Sudah sepakat dengan ini, datang dia untuk menjual lebih murah. Enggak boleh orang muslim seperti itu. Ya, kamu harganya berapa itu? Kan saya di bawahnya. Kalau tender nggak apa-apa, tapi kalau sudah iya terus dibatalin, nah nggak jadi karena dapat yang lebih murah, nggak boleh. Kata Rasulullah, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kau hamba Allah yang saling bersaudara. Muslim itu saudaranya orang muslim, nggak berbuat zalim, nggak merendahkan, nggak menghina, nggak bohong. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Takwa itu hahuna, takwa itu di sini, di dalam hati. Wa yushir biyadihi ila sadrih, sambil meletakkan tangannya di hati. Takwa itu di sini. Takwa itu bukan di peci. Takwa itu bukan di gamis, takwa itu bukan di sini. Takwa itu letaknya di dalam hati. Bihasbi mri'in minasyar an yahkira akhahul muslim. Cukup kita bisa katakan orang itu buruk, hina, kalau sudah dia menganggap rendah saudaranya muslim. Ya. Kullul muslim alal muslim, muslim satu dengan yang lainnya haram saling membunuh. Muslim sama muslim haram mengambil harta dengan cara nggak benar. Wa irduhu, dan saling menginjak harga diri, artinya memfitnah, menghina, menghibah dan lain-lain, itu nggak boleh. Nabi SAW beliau bersabda, ini dalil-dalilnya. Tadi kan sudah disampaikan satu-satu, ini dalilnya.
Man nafasa an mu'min kurbatan, barang siapa yang memberikan keluangan, kelonggaran bagi saudaranya yang terhempit masalah di dunia ini, maka niscaya Allah akan memberikan untuknya kelonggaran nanti di hari kiamat. Ya, barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, Allah akan mudahkan untuknya urusan di dunia dan akhirat. Jadi kita kalau seumpama memudahkan orang itu, saya paling enak niatnya untuk mudahkan urusan kita. Ada orang pas butuh ini, dopok ini, yasar, mudahkan dia supaya urusanku dimudahkan. Saya kenal satu orang kaya. Dia itu kalau punya proyek, kalau punya tender, atau pokoknya kalau dia itu lagi dalam keadaan menunggu kerjaan ini goal atau tidak, dia bantu orang-orang dulu. Ini dibantu, itu dibantu. Kenapa? Harapannya yang dibantu ini tadi mungkin ada yang mendoakan, atau sebab taisir minallah, kemudahan dari Allah. Betul. Man satara musliman satarallah di dunia wal akhirat, barang siapa yang menutup aib saudaranya, ditutup aibnya dia di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya selama hamba itu suka menolong saudaranya. Kita punya masalah, kita bantu orang supaya Allah bantu kita. Nabi SAW beliau bersabda, man kana fi hajati akhi, barang siapa yang suka membantu saudaranya, maka Allah akan suka membantu dirinya. Barang siapa yang menyelesaikan kebutuhannya orang, dia punya kebutuhan diselesaikan oleh Allah. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Allah berkata dengan kebenaran, dan dia zat Allah yang menunjukkan orang ke jalan yang lurus. Semoga kita semuanya bisa memberikan hak saudara kita muslim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, selesai sudah pembahasan tentang persaudaraan tadi ini. Hak-haknya mereka itu apa aja. Semoga kita bisa memberikan haknya saudara kita, dengannya insya Allah urusan kita semuanya di dunia di akhirat dilancarkan oleh Allah. Amin Allahumma. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin untuk mengingatkan, mumpung ini tahun baru Islam, mumpung ini tahun baru Islam, baru saja kita masuk tahun 1445. Berarti kontrak kita sama Allah sudah semakin berkurang. Jadi kalau kalau tahun itu nambah kan umur berkurang, hadirin. Makanya kalau umur berkurang itu paling tepat ya kita itu awal sana, akhir sana, awal sana, baca doa. Ya, Islam itu ngajarkannya seperti itu. Ya Allah, kalau kami melakukan kesalahan yang kami lupa, tapi kau nggak lupa ya Allah, ya maka ampuni ya Allah, aku istighfar taubat kepadamu ya Allah. Kalau aku melakukan kebaikan ya Allah, ya, maka jadikan engkau ridho dengan kebaikan itu, berilah pahala yang setimpal ya Allah. Jadi ini baru yang namanya tahun baruan. Tahun baruan itu ditutup kan, perpindahannya itu kan maghrib. Hadirin,
kita ini kan pegang Hijriyah. Hijriyah itu disebut dengan Qamariyah. Kita umat Islam pakainya Qamariyah, menentukan tanggal dan lain-lain pakai apa? Bulan. Lah, bulan makanya masuknya itu ketika matahari terbenam, bulan kelihatan. Gitu. Yang satu Masehi itu pakainya Syamsiyah. Syamsiyah itu pakai matahari. Perpindahannya jam berapa? Perpindahan kok usah jam 12 malam, apa hubungannya dengan matahari jam 12 bengi? Kalau subuh itu kan pas matahari terbit atau terbenam, itu mungkin masuk akal. Ini tidak ada kaitannya. Kalau Qamariyah, ketika qamar kelihatan, ketika matahari terbenam, jelas. Ini kok perpindahannya jam 12 malam Syamsiyah, ini aneh. Tapi ya wes lah, cuman hanya sekedar waktu. Begitu asar, itu kita mau ninggalkan 1444. Begitu maghrib, kita masuk 1445. Ada kita buat doa, ya Allah, munajat akhir tahun, terus kemudian baru munajat awal tahun agar nanti di tahun yang akan datang ini. Nah, kalau orang yang kemarin itu awal tahun sudah baca doa, itu menunjukkan bahwa dia siap-siap sudah berbuat taat untuk tahun yang akan datang. Tapi kalau kita nggak sampai baca doa, ya Allah, eman. Ya, walaupun memang nggak wajib, ya, tapi kita tutup tahun dan awali tahun itu dengan ketaatan sama Allah. Nah, ketika hadirin ini umur berjalan sampai akhirnya nanti kita akan dipanggil ke alam yang ketiga, yaitu alam barzakh. Setelah itu kiamat, masuklah alam yang keempat, alam akhirat. Sudah tidak ada lagi alam setelah itu. Nah hadirin, Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an umrihi fima yafna. Nanti manusia ini tidaklah seorang hamba nanti di hari kiamat kecuali akan ditanya oleh Allah 4 hal. Pak, kalau kalian sampean badan ditangguti Gusti Allah. Pertama, umur ini entek ge apa? Habisnya umur kita ini ke pengajian apa habisnya cari dunia? Habisnya umur kita ini untuk apa? Fi umrihi kaifa yafna atau kaifa afna. Dihabisin buat apa? Kaifa afna. Au fi ma afna. Ya. Ditanya umurnya habis buat apa? Makanya pikir, kita punya umur 60, 70, 80, habisnya buat apa? Buat tidur, buat lihat TV, buat ngerasani orang, buat apa? Tolong muhasabah. Kemana umur kita ini? Kalau buat kayak majelis kayak gini, dibuat pengajian, buat ini, sampean nanti ditanya Allah melalui malaikat. Kau dikei umur 70 tahun, hobimu apa? Ngaji. Mlebu surga wis. Hobimu apa? Sholawat. Hobimu apa? Bantu orang. Hobimu apa? Kau umur 70 tahun ya, hobimu apa? Golek duit. Mencari uang. Kita nggak amanat semua. Bukan nggak boleh cari uang, tapi jangan dijadikan hobi. Habis umur kita untuk itu. Jadi pertama umur. Kemudian yang kedua, wa an ilmihi fima fa'ala fihi. Yang punya ilmu ditanya ilmunya. Apa yang kau lakukan dengan ilmumu?
Mbok amalno apa gak? Mbok ajarno apa gak? Ngajarno. Ngajarno nih kudu bayar kayak amplop apa gak? Gimana ini? Ilmu sampaikan, ilmu amalkan. Ditanya, yang punya ilmu ditanya, Mas, sampean punya ilmu, ngaji di sini tuh punya ilmu, sampaikan di rumah. Kalau enggak ditanggung jawab sama Allah. Ya, ilmu itu bukan berarti kiai, habaib, enggak. Sampean ngaji, pulang dari sini punya ilmu. Minimal kon mulut kok gini, genakno kenal potmu. Kenal pote tonggomu ilingno. Apa aja yang kita dengar di majelis sampaikan. Karena kau akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Yang ketiga, uang Pak, harta yang Anda miliki dapatnya dari mana? Oh ya, KPK kalah ini. Karena kalau KPK, kalau uang kontan nggak bisa dicari. Kalau di rekening baru kelihatan. Tapi ini Gusti Allah yang ditaruh di mana pun tahu. Anda carinya di mana? Halal apa haram? Wa fima anfaqahu. Terus kemudian larinya uang kemana? Paling gak enak, paling bahaya nomor 3. Nyarinya dipertanggungjawabkan, keluarnya dipertanggungjawabkan. Makanya orang kalau miskin ini mau ditanya apanya? Masuk ditakon jare malaikat ini. Oleh duit teko ndi kon? Duit mau go nang ndi? Jawaban ini, duit opo? Duit gak oleh, metu nang ndi yo gak ono ya. Jare malaikat wis mlebu surga kan. Makanya orang miskin banyak masuk surga. Kenapa? Ya karena uangnya mau dipertanggungjawabkan apanya. Ya. Makanya yang punya uang cari yang halal, jangan main riba, terus tinggalkan. Kalau nggak bisa langsung dikit-dikit sampai lepas dari riba 100%. Gak usah hubungan di bank, pinjem uang ke bank, jangan. Ya, kalau butuh duit gak usah nang bank kok, nang bank Jamal lah. 2.000 sumpah tak kei, gak usah nyili gak apa-apa. Ya. Jadi pelan-pelan ya, insya Allah diberkahi sama Allah ya. Saya kenal orang-orang kaya yang tidak pernah urusan sama bank kecuali untuk pembayaran ya. Saya tadi baca di Instagram, uang Anda di bank Anda simpan setahun itu 5% inflasi berkurang, tulisannya tetap tapi nilainya berkurang 5%. Nah, kalau ditaruh di duit disimpan, kayak apa? Makanya perhatikan betul. Ya. Jangan berbuat atau mencari harta dengan cara yang haram, terus kemudian jangan mengeluarkan uang ke tempat yang haram. Terakhir, wa an jismihi fima ablah, badan kita ditanya. Badan ini ditanya semua. Kupingmu ditakoni, matamu ditakoni, lambimu ditakoni, tanganmu ditakoni, sikilmu ditakoni, satu-satu. Dari sehat sampai kewut sampai tua, kau pakai apa? Tangan ini kau pakai untuk apa? Tangan ini dipakai untuk apa? Dipakai untuk doa, ngaji, bantu orang, atau dipakai untuk pacaran, pegang-pegangan tangan. Mata ini dipakai ngaji atau dipakai untuk lihat yang haram. Telinga ini dipakai untuk dengerin pengajian ini atau untuk majelis ghibah atau TV atau berita-berita yang enggak beres. Semua dipertanggungjawabkan oleh Allah. Semoga anggota badan kita ini nantinya bersaksi yang meringankan kita, jangan sampai yang memberatkan kita yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wasallam.